Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Video kali ini kita mau ngebahas soal strategi apa yang kita lakukan supaya akun Gojek kita itu jadi gacor, sampai-sampai kita itu nggak sempet untuk ngopi gitu ya, nggak bisa sempet untuk bahkan makan aja kita kadang susah. Kayak kemarin, saya itu kemarin udah waktunya jam makan siang, saya mau makan, lagi nyari tempat buat makan gitu ya, tapi dapat orderan terus gitu ya, sampai-sampai kita paksa harus buru-buru matiin gitu. Nah, dengan teman-teman menyimak video ini sampai selesai, mudah-mudahan akun teman-teman itu dari gacor gitu ya. Nah, jadi video ini juga saya belum pernah bikin, ini mungkin dalam versi lengkap, lebih lengkapnya gitu ya. Jadi tujuannya juga ya ngebantu teman-teman yang lagi kesusahan dalam cari order, karena saya ngeliat di lapangan itu ya banyak banget yang nanyain terus gitu ya. Sebenarnya saya udah pernah bikin supaya gacor, tapi ini mungkin versi lengkapnya gitu. Dan ini saya tujukan kepada driver ya tentunya ya, bukan buat customer atau apalagi buat orang kantor Gojek gitu ya, karena mungkin ada poin-poin yang mungkin nggak eh, nggak cocok lah buat konsumen ataupun kantor Gojek. Oke, jadi teman-teman simak video ini sampai selesai. Nah, kita langsung aja ya ke poin pertama. Anggap aja amunisi kita itu udah lengkap ya. Amunisi maksudnya kan amunisi HP gitu ya. HP kita udah dalam bentuk fit ya. HP-nya fit, terus kuotanya juga banyak kayak gitu ya. Terus motor segala macam udah nggak ada kendala lah ya. Anggap aja seperti itu ya. Nah, yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus fokus ya, kita kalau bisa punya target harian gitu ya, meskipun akun kita sekarang kan lagi anyep ya ceritanya ya, kita harus punya target, misalkan sehari itu harus 150.000 bersih misalkan. Ya udah, kita tanamkan di kepala kita minimal dapat segitu gitu ya. Ini tujuannya supaya kita lebih fokus ngebit, supaya kita nggak banyak bengong di jalan, karena yang kita lihat itu banyak banget teman-teman yang udah di tempat itu nggak dapat sampai setengah jam atau mungkin bahkan sejam, itu dia nggak pindah-pindah gitu ya kan. Ini mungkin bisa jadi ya bisa dikatakan kesalahan gitu ya, karena kalau misalkan kita di situ nggak dapet, ya udah kita harusnya pindah ke tempat yang mungkin lebih banyak orderan gitu ya. Nah, itu yang pertama ya, dengan tujuan gitu ya, jadi kita harus punya target. Nah, yang kedua kita harus menentukan jam berapa kita mau keluar dan jam berapa kita mau pulang. Dan ini dilakukan secara terus-menerus gitu ya. Nah, jam keluar kita juga harus ngelihat akun kita itu lagi di mana gitu ya. Nanti kita bahas selanjutnya. Jadi kalau misalkan kita akunnya lebih condong ke goret, kita keluarnya harus pagi ya, jam berangkat kerja itu kita harus. Karena kalau misalkan kita telat sedikit aja, itu nanti akun bakal delay atau mungkin kita jadi telat mendapatkan order. Tapi kalau misalkan kita keluarnya tepat, mungkin eh, ada teman-teman yang keluar subuh juga atau mungkin ya jam 6 lah, itu udah tepat ya untuk akun goret. Kalau misalkan akun gosen ya itu mungkin jam 8 ke atas nggak masalah gitu ya, gosen atau GoFood jam makan siang pun bahkan dia nggak apa-apa, karena kalau pagi mungkin orderan juga minim gitu ya. Jadi kita jam keluar harus ditentukan sesuai dengan ya akun kita itu letaknya di mana, apa orderan yang paling banyak masuk ke akun kita gitu ya. Jam pulang ya, kita kalau misalkan kita merasa udah target udah terpenuhi, terus yang kedua mungkin badan kita udah capek, ya udah kita pulang aja. Dan usahakan ini secara konsisten dan terus menerus gitu ya maksudnya. Jadi jangan berubah-berubah. Tapi ini juga kita harus susun dengan istirahat juga ya, istirahat jam berapa, kalau bisa ya tetap gitu ya. Oke, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, usahakan kita selalu mendapatkan bintang 5 dari konsumen. Ini berpengaruh ya. Ada yang bilang mungkin ini nggak berpengaruh, tapi kalau menurut saya ini berpengaruh banget. Rating itu berpengaruh, dimana misalkan kita dapat rating 1 aja dari satu konsumen, itu kita nanti bakal kalah gitu ya. Rating kita di sistem itu kita bakal kalah sama driver yang lebih bagus. Jadi usahakan kita dapat bintang 5 terus. Nah, saya mau berbagi tips ya, gimana caranya supaya kita selalu dapat bintang 5 dari konsumen. Yang pertama ya, kita harus banyak-banyak sabar gitu ya, karena kita sebagai, kan kita bergerak di bidang jasa, berarti ini ya, kalau misalkan teman-teman mendapatkan konsumen yang mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan misalkan ya, karena nggak semua konsumen sesuai dengan apa yang kita mau kayak gitu kan.
Kadang yang pertama titik nggak sesuai, ini yang paling sering ya. Kita jangan ngomel-ngomel lah, udahlah kita wajar aja, mungkin konsumennya teknologinya juga kurang ngerti kayak gitu ya, jadi nggak bisa geser-geser tempat kayak gitu ya, atau mungkin nggak kedetek, itu kita nggak masalah. Jangan sampai kita langsung marah kayak gitu ya. Pokoknya kita harus sabar gitu ya menghadapi konsumen. Dan kalau misalkan kesel pun kita jangan perlihatkan kalau kita itu lagi kesel gitu ya, kita enjoy aja gitu, karena meskipun dalam hati kesel gitu ya, jangan sampai kita keluarkan lah, intinya ya kita pura-pura aja nggak apa-apa supaya kita dapat bintang 5 gitu. Oke. Terus yang keempat ya, tapi sebelum kita lanjut ya, bagi teman-teman mungkin yang belum subscribe mungkin bisa lihat ya tombol merahnya udah berubah belum. Kalau misalkan masih merah silakan teman-teman bisa klik dulu tombol subscribe-nya. Oke. Jadi kita lanjut aja ke nomor yang 4. Kita keempat itu fokus pada salah satu layanan atau maksimal 2. Ini udah saya lakukan ya. Kalau saya memilih 2 layanan. 2 layanan itu yang saya pilih adalah GoSend dan GoFood. Teman-teman jangan ngikutin saya. Teman-teman bisa milih GoRate. Kalau misalkan ya lebih condong ke GoRate, teman-teman bisa pilih aja lah layanan apa yang cocok untuk teman-teman. Mungkin bang kalau GoFood lama gitu ya, lama nunggu barangnya, saya mending GoRate aja cepet ya, nggak apa-apa gitu ya, sendiri-sendiri lah. Intinya kan kita punya keinginan masing-masing kan. Bang saya mau GoSend aja lah biar dapat long tripan kayak gitu ya nggak masalah juga. Atau mungkin bang mau GoFood aja gitu ya, biar ya kita sambil nyantai juga, meskipun kita nunggu di resto kan kita anggap aja istirahat ya, mangga aja gitu, silakan. Jadi intinya bebas sesuai dengan keinginan kita, tapi kita fokus di salah satu layanan atau 2 gitu ya, bisa pilih. Kalau saya mending 2, kalau saya GoSend dan GoFood gitu. Kalau saya, bang kenapa sih abang milihnya 2? Karena gini, kalau saya milih GoSend aja, di mana GoSend ada kesalahan sistem error, kita udah gitu ya, atau mungkin GoSend lagi kurang orderannya, kita udah kadang jadi delay. Tapi kalau misalkan kita ada alternatif GoFood, jadi kita masih bisa larinya ke GoFood gitu ya. Jadi kalau saya 2, tapi kalau misalkan teman-teman mau 1 itu malah lebih bagus, karena ini termasuk berani juga gitu ya. Kalau saya belum berani, tapi kalau misalkan teman-teman ada yang berani 1 layanan, itu bikin akun bener-bener gacor, itu nggak ketahanan. Dan gimana caranya supaya kita mau milih lebih tepatnya mana ya? Yang pertama kita amati dulu akun kita ya, selama mungkin beberapa hari kemarin gitu ya, yang masuk akun kita itu kebanyakan dari mana, supaya ini performanya nggak terlalu hancur banget. Kalau misalkan kita cancel kan hancur banget. Ini tujuannya supaya mengurangi kehancuran performa ya. Jadi kita amati dulu beberapa hari kemarin yang masuk akun kita itu berapa. Misalkan kita sehari dapat 10 ya, dapat 10, 8 GoFood, 2 GoSend, berarti kita akunnya berarti condong ke GoFood gitu ya. Nah udah kita fokusin aja ke GoFood, terus GoFood. Kalau misalkan dapat GoRate ya udah cancel aja nggak apa-apa gitu kan. Dan mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang ketakutan, bang kalau di cancel nanti anyep, tapi ini nggak lama anyepnya, tapi setelah itu bakal ada kenaikan yang drastis gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan kita mau lompat, kita kan mungkin harus mundur bentar, tapi nanti setelah itu bakal melesat gitu ya. Jadi kalau saya sih lebih berani kayak gitu ya, karena saya udah buktikan. Nah jadi saya udah buktikan ya, dulunya saya GoRate karena saya pengen lebih fokus ke GoFood gitu ya. Saya emang benar-benar sortir, tapi anyep emang anyep, tapi cuman bentar, setelah itu bakal gacor gitu, insya Allah gitu ya. Kita harus yakin dengan ya keinginan kita ya. Oke, terus kita ke nomor 5 selanjutnya ya. Nomor 5 adalah kita harus mengusahakan saldonya itu selalu plus, jangan sampai minus. Tujuannya kalau misalkan kita ada orderan tunai, kita bisa masuk, karena mungkin ada teman-teman yang bilang, bang kalau saldo minus juga nggak apa-apa, tetap ada yang masuk. Betul, ada yang masuk, tapi kebanyakan itu dia yang pembayarannya pakai GoPay, jadi lebih sortir gitu ya. Sistem itu bakal menyortir, oh ini saldonya minus, kita kasih saldonya yang GoPay gitu ya. Jadi kalau misalkan menurut saya lebih baik akun kita itu dalam bentuk ada saldonya gitu ya. Kita paksakan lah, kalau misalkan kita nggak punya m-banking atau apa ya, kita ke Alfamart atau mungkin bisa kontak ke teman untuk isikan saldo dulu gitu ya. Saya juga sering kayak gitu, kalau saldo saya nggak punya ya udah saya kontak ke teman yang punya m-banking, tolonglah pang isikan gitu ya, nanti digantian gitu kalau ketemu. Oke. Jadi kita ke nomor 6 ya. Nomor 6 itu kalau udah gacor, kita jangan sampai cancel order. Maksudnya gini, bukan cancel order yang sesuai. Misalkan kita udah gacor di GoFood, kalau misalkan kita dapat GoFood tapi jauh, ya udah ambil aja gitu ya. Jangan pilih-pilih jarak, kalau misalkan teman-teman udah gacor di GoFood terus dapat GoFood jarak jauh di cancel, itu nanti takutnya malah jadi down gitu ya, jadi delay lagi gitu. Sebisa mungkin ya udah kita ambil aja, karena kita nggak bisa
selamanya misalkan kita, bang akun saya udah bagus nih, GoFood 8 ribuan, tapi bakal ada salah satu orderan yang mungkin jauh gitu ya. Jadi jangan harap dapat 8.000 semua full kayak gitu, 20 order dapat full, ya kita nggak bisa lah gitu ya. Jadi kita ambil aja selagi itu masih dalam eh, intinya ya di akun kita gitu ya, karena akun GoFood, kalau masih GoFood ya udah kita babat aja gitu ya, sikat aja. Oke, jadi untuk yang nomor 7 ya, gunakan waktu sebaik mungkin. Ini lebih ke disiplin untuk mengolah waktu ya. Misalkan kita waktunya sholat ya udah sholat, misalkan waktunya untuk makan ya makan. Karena kalau misalkan untuk ini kan lebih ke menjaga ya kesehatan juga kalau makannya, jangan sampai kayak kemarin saya juga kan mau makan aja susah gitu ya, terus ya udah saya paksakan, karena daripada saya terus menerus narik tapi saya nggak makan nanti down, ya kita nanti bakal anyep-anyep lagi aja gitu ya. Jadi kalau bisa ya usahakan untuk makan ini nggak boleh telat ya. Dan yang terakhir ini ya, yang nomor 8, kita jangan lupa berdoa. Ini yang paling penting banget kalau menurut saya, berdoa dan eh, sedekah lah kalau bisa gitu ya. Ya saya cuman bisa mengingatkan aja sih ke teman-teman, cuman bisa mengajak aja, teman-teman mau melakukan atau enggak ya silahkan, itu pilihan teman-teman. Tapi saya mengajak kalau misalkan kita udah ada kelebihan rezeki, udah gacor banget nih, otomatis kan uang ada lah gitu ya, kita sisihkan aja beberapa gitu ya ke emang orang-orang yang mungkin membutuhkan. Insya Allah kedepannya akun kita juga bakal stabil gacor, mungkin ada rezeki yang tak disangka-sangka. Oke, jadi mungkin itu aja video kali ini. Buat teman-teman yang masih bingung atau mungkin ada masukan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Dan kalau misalkan teman-teman masih kurang paham, bisa ulangi lagi dari depan barusan ya, ulangi lagi aja nggak apa-apa gitu, karena sampai paham. Atau mungkin bisa tingkat kecepatannya dipelanin gitu ya, kalau mungkin saya ngomongnya terlalu cepat gitu ya, karena ada juga teman saya yang komplain kamu ngomongnya terlalu cepat gitu kan, bisa dipelanin. Oke, jadi ada di atas, ada di atas klik titik 3 itu, nanti ada pilihan kecepatannya itu berapa gitu. Oke, jadi itu aja video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain yang mungkin membutuhkan. Nah, tujuannya saya juga kan sharing, bukan menggurui atau apa gitu ya. Dan kemarin ini saya dapat 17 order ya, 17 order dengan pendapatan itu 255.000, udah dengan bonus gitu. Oke, jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.